Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu. Hari itu, hujan turun deras. Zhao Yixing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Yixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini!" ucap Qian. "Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Yixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Yixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan
atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Yixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing? Menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap, tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Esing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci.
Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ing masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ing bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Jauh!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Ixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Jawik Xing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Xing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikut mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini!" ucap Cijen. "Sialan, bukan aku, Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Xing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Xing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis, bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, Ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. "Selamat datang kembali, Ketua!" sambut Kie sambil menepuk dada. "Laporan!" jawab Xing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar, tapi ada satu masalah. "Masalah Hing?" menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, "Mang Ruyan kembali ke kota." Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu.
Sekarang bekerja di perusahaan media besar, tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih,
tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. Bawa aku ke kantor, ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Jao Xing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Tik Xing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. Kau yang melakukan ini, ucap Cijen. Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah. Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Xing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. Aku pelakunya. Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Xing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Xing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke
Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Zhao Yixing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Yixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini!" ucap Qian. "Sialan, bukan aku, Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Yixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Yixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan
atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Yixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing? Menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Esing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci.
Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ing masuk penjara bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ing bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Jauh!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Ixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Zhao Yixing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Tixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini," ucap Zijen. "Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Hixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Hixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis, bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam, dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, Ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. "Selamat datang kembali, Ketua!" sambut Kie sambil menepuk dada. "Laporan!" jawab Ixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar, tapi ada satu masalah. "Masalah Hing?" menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, "Mang Ruyan kembali ke kota." Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat,
Dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara. Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan. Seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih,
tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. Bawa aku ke kantor, ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Jawik Xing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Xing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Chien. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. Kau yang melakukan ini, ucap Cijen. Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah. Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Xing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. Aku pelakunya. Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Xing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis, bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Xing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Xing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Xing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke
Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing. Namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu. Hari itu, hujan turun deras. Zhao Yixing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Yixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini," ucap Qian. "Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya. Yixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Yixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan
atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Yixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing? Menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Esing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci.
Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ing masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ing bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Jauh!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Ixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Jawik Xing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Xing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini!" ucap Cijen. "Sialan, bukan aku, Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Xing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Xing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, Ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. "Selamat datang kembali, Ketua!" sambut Kie sambil menepuk dada. "Laporan!" jawab Xing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. "Masalah Hing?" menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, "Mang Ruyan kembali ke kota." Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu.
Sekarang bekerja di perusahaan media besar, tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih,
tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. Bawa aku ke kantor, ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Jao Xing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Tixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Chien. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. Kau yang melakukan ini, ucap Cijen. Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah. Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Hixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. Aku pelakunya. Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Hixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Ixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke
Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Zhao Yixing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Yixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini!" ucap Zijen. "Sialan, bukan aku, Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Yixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Yixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan
atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Yixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing? Menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Esing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total.
dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ing masuk penjara bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ing bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Jauh!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Iksing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Zhao Yixing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Tixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini!" ucap Qian. "Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Yixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Yixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis, bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam, dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, Ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal. Jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. "Selamat datang kembali, Ketua!" sambut Kie sambil menepuk dada. "Laporan!" jawab Iksing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar, tapi ada satu masalah. "Masalah Hing?" menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, "Mang Ruyan kembali ke kota." Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi.
Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar, tapi rumor mengatakan dia ke... Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing, namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin,
Sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. Bawa aku ke kantor, ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu, hari itu, hujan turun deras. Jawik Sing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Tik Sing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Sing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Chien. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. Kau yang melakukan ini, ucap Cijen. Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah. Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya? Hiksing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. Aku pelakunya. Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Hixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis, bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. Selamat datang kembali, Ketua, sambut Kie sambil menepuk dada. Laporan, jawab Ixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, Mang Ruyan kembali ke kota. Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke
Fajar baru saja merayap naik ketika pintu baja penjara Fungku terbuka dengan decitan panjang yang hampir terdengar seperti lenguhan hewan tua. Udara dingin menyelimuti halaman luar, membawa aroma lembab yang hanya pernah dikenal oleh orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu bertihantaian di balik jeruji. Seorang pria muda melangkah keluar perlahan, seolah seluruh dunia di depannya adalah sesuatu yang asing. Namun sangat ia nanti. Itulah Zhao Yixing. Tubuhnya masih menegakkan postur tegap. Tetapi tatapannya jauh berbeda dari 3 tahun lalu ketika ia masuk ke penjara ini sebagai pemuda biasa yang hanya ingin melindungi orang yang ia cintai. Kini, matanya mengandung ketenangan yang lahir dari badai. Bekas luka samar di bawah garis rahangnya terlihat jelas ketika sinar matahari pertama memantul di kulitnya. 3 tahun! Bukan hanya menghukumnya. 3 tahun! Membentuknya menjadi sesuatu yang lain. Begitu melangkah keluar, petugas yang mengurus proses pembebasannya melihatnya sambil menggeleng. Tidak banyak yang keluar dari tempat ini dengan langkah setenang itu. Gumamnya Yixing tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Menerima dokumen kecil berisi surat pembebasan. 1 ponsel tua yang mati total. Dan sebuah cincin logam kusam yang dulu ia simpan di gantungan kunci. Cincin itu milik Mang Ruyan. Nama itu saja mampu menyalakan badai di dadanya, campuran rindu, luka, dan sesuatu yang jauh lebih kelam daripada dendam. 3 tahun lalu, Ying masuk penjara, bukan karena ia bersalah, melainkan karena ia memilih untuk menanggung kesalahan. Ruyan, ia melindungi cinta pertamanya, dengan harapan ia akan menunggunya. Tapi kenyataan seperti biasa selalu punya cara untuk meremukan hati orang baik. Begitu berada di luar gerbang, angin kering berembus, menyapu rambutnya yang sedikit lebih panjang dibanding dulu. Dunia berubah, pikirnya. Tapi ia juga berubah di dalam penjara. Ying bukan hanya bertahan hidup mempelajari peta gelap kehidupan dari para kriminal kelas atas, membentuk jaringan dan mempelajari seni, memimpin dari orang yang naif. Kini ia adalah seseorang yang mampu membuat para tahanan bergidik hanya dengan tatapannya. Dari jauh sebuah mobil hitam berhenti. Sopirnya turun dan membungkuk hormat. "Ketua Zhao!" ucapnya. Panggilan itu sempat membuat Yixing terdiam sekian detik. 3 tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda biasa. Tetapi 3 tahun kemudian, dunia bawah tanah menyebutnya Ketua Zhu, pemilik bayangan dari grup Junlin, sebuah perusahaan besar yang wajah publiknya tampak bersih, tetapi fondasinya berasal dari dunia yang tidak pernah dibicarakan orang. "Bawa aku ke kantor," ucap IK singkat. Sopir mengangguk, membuka pintu, dan masuk. Saat mobil melaju, Xing memandangi jalanan kota yang mulai ramai. Ia memejamkan mata sejenak dan ingatan yang ia coba kubur selama 3 tahun kembali menyeruak. 3 tahun lalu. Hari itu, hujan turun deras. Zhao Yixing berdiri di depan gudang tua di pinggiran kota. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena panik. Di dalam gudang itu, seseorang berusaha membingkai Mang Ruyan, membuatnya seolah terlibat dalam sebuah insiden kriminal yang keji. Yixing yang mengetahui rencana itu bergegas datang dan berusaha menyelamatkannya. Namun rencana menyelamatkan itu justru berubah menjadi perangkap untuknya. Ketika polisi tiba, Ruyan masih terpukul dan ketakutan. Seorang pria muncul, pria yang Xing kenal sebagai sahabat keluarga Ruyan Qian. Ia menatap ikot mata dingin, seolah menghakimi tanpa sedikit pun keraguan. "Kau yang melakukan ini," ucap Qian. "Sialan, bukan aku Ruyan. Kau tahu aku tidak akan pernah." Namun Ruyan tidak bicara, ia menunduk. Terisak dan keheningan itu cukup untuk membuat para polisi menafsirkan yang mereka mau. Ying tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, ia melihat wajah Ruyan yang ketakutan. Melihat bagaimana ia tidak mampu mengucapkan apapun saat polisi bertanya, siapa pelakunya. Yixing mengambil langkah yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa seberani itu. "Aku pelakunya." Kata-kata itu menjadi palu yang menyegel takdirnya. Dan hanya dalam hitungan jam, ia resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mang Ruyan tidak datang ke persidangan. Tidak mengirim pesan, tidak satu kali pun menjenguknya. Yixing mencoba memahami. Ia menenangkan dirinya dengan kebohongan manis bahwa mungkin Ruyan hanya ketakutan
atau sedang diancam oleh seseorang. Tapi setiap hari yang ia lalui di penjara membuktikan kebohongan itu semakin murahan. Ruyan telah memilih diam dan diamnya menghancurkan Yixing lebih daripada hukuman apapun. Kini, ketua, jauh kita tiba. Gedung Junlin menjulang tinggi jauh lebih megah dari apapun yang Yixing ingat sebelum ia dikurung. Dulu ia hanyalah staf junior di perusahaan kecil. Kini ia adalah dalang dari sebuah perusahaan besar yang berdiri dengan 3 wajah berbeda bisnis legal, jaringan bawah tanah, dan informasi intelijen yang bahkan polisi tidak tahu. Begitu memasuki lobi, para karyawan menunduk. Beberapa bahkan menahan napas. Aura Yihing memang telah berubah terlalu tenang, terlalu tajam. Seperti predator yang tidak perlu mengaung untuk menunjukkan kekuatan di lantai tertinggi. Tangan kanannya, Chunci, sudah menunggu. "Selamat datang kembali, Ketua!" sambut Kie sambil menepuk dada. "Laporan!" jawab Yixing langsung. 3 tahun ini banyak terjadi. Grup Junlin makin besar tapi ada satu masalah. Masalah Hing? Menatapnya dingin. Kai terdiam sejenak lalu berkata, "Mang Ruyan kembali ke kota." Nama itu menusuk udara seperti belati. Ying tidak bereaksi. Meskipun jantungnya sempat berdegup sedikit lebih cepat, dia pulang dari luar negeri 2 bulan lalu. Sekarang bekerja di perusahaan media besar. Tapi rumor mengatakan dia ke